Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Satrio Utomo, mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya. Untuk hasilnya akan saya share screen. Nah, dengan jurnal yang telah dikirim oleh Bu Endang dan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Endang, saya telah menemukan jawabannya, yaitu pertanyaan yang pertama itu jelaskan definisi resiko berdasarkan isi paper. Sesuai dengan jurnal yang telah saya review, resiko didefinisikan sebagai dampak ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan atau sasaran. Lalu jelaskan konsep manajemen resiko SPPE berdasarkan isi paper. Konsep dari manajemen resiko SPPE adalah aktivitas terkoordinasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menangani resiko SPPE. Manajemen risiko SPPE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPPE dengan meminimalkan dampak risiko dalam penerapan SPPE. Selanjutnya, domain dalam COVID-5 yang terkait dengan manajemen risiko adalah domain dalam COVID-5 yang terkait dengan manajemen risiko adalah APO 12. Sebutkan tahap manajemen risiko berdasarkan COVID-5 FORIS APO 12, yaitu ada APO 12.01 pengumpulan data, APO 12.02 analisis data, APO 12.03 penyusunan profil risiko, APO 12.04 penjabaran risiko, APO 12.05 membuat portofolio manajemen risiko, lalu APO 12.06 respons risiko. Yang B, ISO 31.000 tahun 2018. ISO 31.000 terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. Yang berikutnya Permen, Permenpan RB nomor 5 tahun 2020. Proses manajemen risiko SPPE merupakan sebuah proses yang dimulai dari tahap penerapan secara sistematis dari kebijakan dan praktek terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pemantauan dan review, serta pencatatan dan pelaporan. Lalu yang kelima, buat tabel pemetaan tahapan manajemen risiko antara COPIT APO 12, ISO 31000 2018, dan Permenpan RB nomor 5 tahun 2020. Tahapannya yaitu penetapan konteks. Pada COPIT ada APO 12 pengumpulan data. Nah, pada ISO lingkup konteks kriteria. Lalu Permenpan ada penetapan konteks risiko. Untuk identifikasi risiko, analisis APO-nya itu analisis data, lalu ISO-nya asesmen risiko, Permenpan penilaian risiko. Jadi setiap-tiap tahapan ini itu tiap tipe COVID 5 APO 12 atau ISO dan ISO 31000 dan Permenpan itu langkah-langkahnya mirip lah, bisa dikatakan mirip. Dari identifikasi itu kan analisis data, yang aku analisis data, terus yang ISO, asesmen risiko, terus yang Permenpan penilaian risiko, lalu analisis risiko, penyusunan profil risiko di COVID, di ISO, identifikasi risiko, di Permenpan identifikasi risiko, dievaluasi penjabaran risiko, analisis risiko. Yang benar-benar mirip itu ISO 31000 dan Permenpan RB nomor 5 tahun 2020. Lalu selanjutnya, sebutkan langkah dalam metode penelitian beserta penjelasannya. Untuk langkah-langkahnya yaitu analisis kondisi saat ini, melakukan analisis terhadap kondisi organisasi saat ini. Lalu identifikasi resiko, mengidentifikasi resiko yang berpotensi menghambat tujuan organisasi. Lalu ada analisis resiko, melakukan analisis terhadap resiko yang telah diidentifikasi.
Lalu evaluasi risiko, mengevaluasi risiko berdasarkan hasil analisis. Lalu rekomendasi pengendalian risiko, menyusun rekomendasi untuk mengendalikan risiko. Kesimpulan, menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya nomor 7 pada tahapan penetapan konteks, berikan penjelasan hal-hal berikut. Apa saja isi dari informasi umum dan apa hasil dari penelitian? Yang pertama, identifikasi informasi umum. Isinya informasi terkait latar belakang, lingkungan operasional, dan struktur organisasi. Hasilnya menyediakan dasar pemahaman terhadap konteks di mana risiko terjadi. Lalu, konsep sasaran SPPE meliputi tujuan metode yang digunakan, format dari sasaran SPPE, dan hasil berdasarkan penelitian. Jawabannya B. Identifikasi sasaran SPPE. Tujuan mencapai kinerja yang optimal dan efektif dalam pelaksanaan SPPE. Metode melibatkan penggunaan kerangka kerja dan standar yang relevan. Format sasaran disusun dalam bentuk yang terstruktur dan sistematis. Sasaran unit kerja terlaksananya pelayanan pengadaan barang jasa yang efektif, efisien, terbuka, kompetitif, akuntabel, dan transparan. Sasaran melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara dan daring, menyediakan akses 24 jam terhadap layanan SPBU. Indikator kinerja, skor indeks kepuasan masyarakat, bidang pengadaan barang atau jasa. Target kinerja di atas 88, sangat baik, atau 100%. Hasil penelitian spesifik, atributnya ada spesifik, measurable, achievable, lalu relevan dan realistik, time bound, sasaran. Uraiannya hal yang ingin dicapai, indikator dan nilai cara untuk mencapai, target realistis, jangka waktu, terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien pada tahun 2023 oleh organisasi melalui peningkatan peralatan hardware, software, kualitas SDM, dan penggunaan teknologi sistem pengadaan untuk memenuhi presentasi proses pengadaan. Sebutkan struktur pelaksanaan manajemen risiko SPPE. Jawabannya A. Pemilik risiko, yakni pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko SPPE. Umumnya adalah pimpinan tertinggi unit organisasi kecil. B. Koordinator risiko, yakni pejabat yang ditunjuk oleh pemilik risiko untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan baik internal atau dan eksternal organisasi. Yang C. Pengelola risiko, yakni staf atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional manajemen risiko pada unit-unit di bawah unit pemilik risiko. Sebutkan pemangku kepentingan atau stakeholder baik internal maupun eksternal. Stakeholder di internal yaitu tim manajemen risiko, departemen TI, pimpinan organisasi. Eh, Pada eksternalnya, vendor, mitra bisnis, pengguna layanan SPPE. Selanjutnya, sebutkan kategori risiko berdasarkan COVID-5 Permenpan RB5 2020 ISO 31000. Kategori SPPE berjumlah 16 kategori, sedangkan Cobit 5 Foris memiliki 20 kategori dan ISO 31000 memberikan nama kategori sesuai dengan sasaran dari organisasi sehingga fleksibel menyesuaikan kebutuhan organisasi. Untuk membantu identifikasi risiko digunakan metode kuesioner pada SDM organisasi. Berikut saya sebutkan beberapa dari kategori Cobit 5 Permenpen RB5 2020 ISO 31000. Pada Cobit 5, operasional, strategis, finansial, reputasional. Pada Permenpan RB5 2020, teknologi, proses, manusia, dan lingkungan. Lalu pada ISO 31000 ada keuangan, waktu, layanan, reputasi. Selanjutnya sebutkan area dampak risiko SPBE, yaitu keuangan, reputasi operasional, kepatuhan layanan teknologi, sumber daya manusia. Selanjutnya sebutkan kriteria risiko 31.000.
Jobit 5 Permenpan RB 5 2020. SPBE. Pada SPBE hampir tidak terjadi, sedangkan Jobit 5 sangat jarang, ISO juga sangat jarang. Lalu yang kedua, jarang terjadi, Jobit jarang, ISO juga jarang. Selanjutnya, jelaskan matrik resiko SPBE berdasarkan Permenpan RB 5 2020. Penjelasan matrik resiko SPBE berdasarkan Permenpan RB 5 2020 matrik resiko SPBE adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat risiko yang mungkin dihadapi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Matriks ini mempertimbangkan dua faktor utama, kemungkinan terjadinya risiko dan dampak dari risiko tersebut. Struktur matriks risiko. Matriks risiko diatur dalam bentuk tabel yang menggabungkan tingkat kemungkinan dengan tingkat dampak untuk menentukan level risiko keseluruhan. Penjelasan level kemungkinan dan dampak. Level kemungkinan satu hampir tidak terjadi, dua jarang terjadi, tiga kadang-kadang terjadi, empat sering terjadi, lima hampir pasti terjadi. Untuk level dampaknya, yang pertama tidak signifikan, dua kurang signifikan, tiga cukup signifikan, empat signifikan, lima sangat signifikan. Lalu cara menggunakan matriks. Yang pertama, identifikasi resiko. Menentukan potensi resiko yang mungkin terjadi, lalu menilai kemungkinan, memberikan skor pada kemungkinan terjadinya risiko tersebut, lalu menilai dampak, memberikan skor pada dampak yang mungkin terjadi jika risiko tersebut terjadi, lalu menghitung level risiko menggunakan matriks untuk menentukan level risiko berdasarkan kombinasi skor, kemungkinan, dan dampak. Mengambil tindakan berdasarkan level risiko yang dihasilkan, menentukan tindakan mitigasi yang sesuai. Sebagai contoh, risiko dengan kemungkinan 4 sering terjadi dan dampak cukup signifikan akan memiliki skor risiko 16, yang menunjukkan bahwa risiko tersebut berada pada level yang memerlukan perhatian dan tindakan. Oke. Sebutkan hasil penilaian risiko dari hasil penelitian. Pertama, identifikasi risiko SPBE. Penelitian ini mengidentifikasi sebanyak 21 risiko yang berkaitan dengan pencapaian sasaran organisasi. Risiko yang paling signifikan adalah ketidakpahaman pelaku BPJ terhadap aturan dan prosedur BPJ. Analisis risiko SPBE. Analisis dilakukan untuk menentukan besaran risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Dalam tabel prioritas penanganan risiko, tabel 14, di risiko penyimpangan proses BPJ memiliki kemungkinan hampir pasti terjadi dan dampak yang signifikan, sehingga masuk dalam kategori risiko sangat tinggi. Lalu, evaluasi risiko SPBE. Evaluasi risiko dilakukan untuk menentukan apakah upaya penanganan risiko diperlukan serta menentukan prioritas penanganan risiko. Rekomendasi sistem pengendalian. Dari hasil identifikasi dan analisis risiko, penelitian ini merekomendasikan 5 pengendalian risiko yang perlu diimplementasikan untuk mengurangi risiko yang telah teridentifikasi. Kondisi pengendalian risiko saat ini. Saat ini organisasi XY belum memiliki pengendalian risiko tertulis yang berkaitan dengan penerapan SPBE. Selanjutnya, sebutkan rekomendasi penilaian risiko SPBE. Rekomendasi penilaian risiko SPBE. Pertama, ada sumber daya manusia. Dua, infrastruktur. Tiga, software atau aplikasi. Keempat, kebijakan. Yang kelima, data. Jelaskan tabel 12 dalam paper. Tabel 12, perbandingan level kriteria dan kelompok risiko SPBE COPIT 5 Forest dan ISO 13000. Tabel ini mengategorikan risiko ke dalam beberapa level, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Kriteria risiko SPBE sangat rendah, yaitu contohnya risiko listrik padam. Rendah, misalnya kegagalan backup data.
sedang termasuk serangan manusia hacker, tinggi termasuk risiko yang lebih berdampak seperti kegagalan sistem utama, sangat tinggi risiko yang memiliki dampak sangat besar pada operasional dan keberlangsungan sistem. Pada COVID-5, sangat rendah, contohnya risiko data hilang atau rusak, rendah misalnya serangan manusia, pemakaian software non-original, sedang termasuk pemeliharaan yang tidak terjadwal, tinggi termasuk risiko yang dapat menyebabkan gangguan signifikan seperti kegagalan server, sangat tinggi risiko yang dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan besar pada operasional sistem. ISO 31000 sangat rendah, contohnya risiko kebocoran data organisasi. Rendah, misalnya risiko dokumentasi atau tata cara penggunaan program atau aplikasi yang tidak lengkap. Sedang termasuk risiko pemeliharaan yang tidak terjadwal, koneksi jaringan terputus. Tinggi risiko yang lebih signifikan seperti kegagalan sistem, sangat tinggi risiko yang menyebabkan gangguan besar dan berdampak luas. Kelompok risiko, tabel ini juga menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam representasi dan jumlah risiko pada setiap level antara SPPE Cokbit 5 Boris dan ISO 31000. Contohnya, dalam kategori sangat rendah, risiko menurut SPPE hanya ada satu. Sementara dalam Cokbit 5 Boris dan ISO 31000 lebih dari 5. Dampak perbedaan representasi angka antara level kemungkinan dan level dampak pada ketiga standar ini mempengaruhi prioritas penanganan risiko oleh pemilik risiko. SPPE cenderung memiliki lebih sedikit risiko di kategori sangat rendah, sedangkan COPIT 5 dan ISO 31000 lebih detail dan mendetail dalam mengidentifikasi risiko pada setiap level. Mungkin cukup sekian, mungkin itu hasil eh, review jurnal saya. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.